Seandainya Tuhan saya tidak sembuh pun, saya tetap ngompol pun seumur hidup saya akan tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Di tahun 2002, atas seizin Tuhan, saya mengalami satu peristiwa dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah saya melahirkan anak laki-laki saya, kemudian anak laki-laki saya harus meninggal dan hanya bertahan lahir 5 jam. Yang kedua, saya mendapatkan ternyata ketika saya keluar dari rumah sakit, saya mengalami satu sakit yang tidak pernah bisa dipikirkan. Maaf, setiap hari ada air seni yang keluar dan saya terus ngompol, saya nggak tahu kenapa. Dan saya udah bolak-balik pergi ke dokter. Dokter juga bilang nggak tahu ini Bu, mungkin cuman ada sedikit penurunan rahim. Dan itu terjadi selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun saya terus berdoa, saya terus berseru, saya terus berdoa. Mungkin saudara berpikir bahwa, oh Cici Valen berdoanya cuma 1 menit, 2 menit. Saya berdoa setiap hari 5 jam pada saat itu. Saya minta yang namanya mujizat kesembuhan. Tapi atas seizin Tuhan, saya mengalami sakit itu 7 tahun. Dan sepertinya tidak ada kesembuhan, tidak ada pertolongan. Dan masuklah kemudian di tahun yang ke-6. Nah, saya ingat sekali di tahun ke-6 saya agak sedikit malu begitu ya. Berdoa dan berdoa terus minta kesembuhan, minta kesembuhan. Tiba-tiba satu saat di siang hari saya berdoa dan saya diingatkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika akan dilempar ke tungku api karena dia tidak mau menyembah kepada patung berhala daripada Nebukadnezar. Dan pada saat itu tiba-tiba satu doa yang baru itu keluar dari mulut saya. Saya berkata seperti ini sama Tuhan, seandainya Tuhan saya tidak sembuh pun, saya tetap ngompol pun seumur hidup saya akan tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya nggak pernah berpikir itu adalah satu doa yang Tuhan nantikan selama bertahun-tahun. Saya hanya berpikir seperti apa kata orang, apa kata hamba-hamba Tuhan, bahwa doa itu membuat mujizat bisa terjadi. Tetapi pada saat itu saya belajar satu hal, menyerahkan total segala sesuatunya atas keputusan Tuhan. Dan masuklah tahun ke-7, saya mengalami satu keadaan yang disebut sedikit kritis begitu. Nafas ini sudah hampir lepas dari badan saya. Dan saya harus pergi ke rumah sakit. Kenapa 7 tahun saya tidak pergi ke rumah sakit? Karena suami saya bangkrut dan tidak punya uang. Nah, saya nggak bisa menyusahkan keluarga saya tidak bisa hutang sana sini. Karena pada saat itu seluruh bilangan keluarga saya belum percaya kepada Tuhan. Saya harus menahan dalam penderitaan itu karena saya hanya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tetapi di tahun yang ke-7 ketika benar-benar mengalami satu kondisi yang nafas itu sudah rasanya hampir putus, disitulah pertolongan Tuhan datang. Saya bertemu dengan beberapa dokter dan akhirnya singkat cerita saya harus masuk dalam satu ruang operasi dan saya mengalami kesembuhan. Saya berpikir bahwa dengan berdoa saya alami mujizat tanpa dokter, tanpa harus masuk ruang operasi. Ternyata ada juga Tuhan pakai cara bahwa ada tangan-tangan dokter yang bisa dipakai untuk menjadi alat buat menyembuhkan kita, menyembuhkan saudara, menyembuhkan saya. Oleh sebab itu kalau hari ini ada beberapa dari saudara yang sedang sakit, tetaplah berdoa dan terus berdoa. Dan berdoalah seperti ketika Maria dipilih untuk mengandung yang namanya Tuhan Yesus. Dia berkata, aku ini hanya hamba, jadilah seturut kehendakmu kepadaku. Oleh sebab itu saudara jangan putus asa. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan punya kedaulatan untuk memberikan yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya.